Pak, saya perkenalkan dahulu, Pak Agustinus ini sebagian besar tentunya di mahasiswa dan para dosen di arsitektur Untar sudah kenal ya. Beliau adalah lulusan dari Untar juga. Kalau tidak salah angkatan tahun 1986 ya. Kemudian melanjutkan studi lanjutnya itu mengambil program magister di Inggris ya dengan 2 program yaitu magister arsitektur dan magister sains ya. Jadi diambil bersama-sama dan kemudian melanjutkan lagi mengambil program doktoralnya ya. Nah, karena Agus ini juga enaknya kalau saya memandu bekas murid, jadi selebihnya Agus memperkenalkan diri sendiri ya, yang kurang karena saya nggak hafal semuanya ya. Oke, kita lanjut, kita serahkan waktunya pada Saudara Agus, silahkan dimulai. Suaranya nggak ada, Gus. Suaranya belum keluar. Masih belum keluar. Suaranya belum keluar, Agus. Kita tunggu sebentar ya, mungkin ada masalah. Baik, sambil mengisi waktu Pak Agus tampil, jadi kenapa topik ini diangkat ya, berdasarkan pembicaraan saya dengan Saudara Agus waktu itu, waktu kami menyusun soal Stupa 7 bersama-sama tentang organik arsitektur, dia juga mengusulkan beberapa usulan tentang materi-materi yang perlu diberikan pada mahasiswa di Stupa terutama. Itu topik yang ingin ditampilkan adalah metode desain, metode perancangan. Metode ini cukup banyak telah dibahas oleh beberapa orang sehingga tentunya menjadi menarik. Kalau saudara-saudara atau kalian semua sudah pernah baca buku ya, Prof. Gunawan Cahyono misalnya tentang metode perancangan, itu ada bukunya dan cukup lengkap, di situ diceritakan, namun jujur saja tulisannya Prof. Gunawan itu susah dimengerti ya. Nah, Saudara Agus ini sudah membuat beberapa tulisan, diantaranya juga di e-book ya tentang metode desain. Jadi saya anggap beliau ini bisa menyampaikannya secara lebih mudah, lebih mudah ditangkap dan lebih gampang dimengerti. Sekarang kita karena sudah bergabung Saudara Agus, jadi saya persilakan. Silakan Agus. Mudah-mudahan suaranya ikut keluar ya. Tadi nggak keluar suaranya. Silakan. Halo. Masih belum keluar. Suaranya belum keluar. Bagus.
itu padahal nggak mute tuh tandanya, atau kurang gede volumenya aja Pak? Iya, nggak mute sih. Nggak Gus, unmute. waktu lu proses masuknya Gus mungkin lo ada ininya nggak mengizinkan menggunakan speaker Gus. Mendingan keluar ini lagi Gus. Mengizinkan menggunakan speaker atau mikrofonnya. Nggak dengar ya? Halo, tes suara saya kedengaran? Ya, Sudah. oke, sudah. Udah ya, kedengaran ya? Sudah Pak, sudah. Oke, baik. Sekarang sudah nih. Selamat siang kawan-kawan semua dosen, Pak Rudi, Pak Hima, Pak Tabrani, Bu Nina, serta kawan-kawan dosen, serta teman-teman mahasiswa. Pada hari ini saya diminta untuk berbagi tentang desain kepada kawan teman-teman mahasiswa. Yaitu saya diminta karena ini ada stupa 5, stupa 6, stupa 7, stupa 5, stupa 7, stupa 8. Jadi memang agak susah untuk merangkainya, tapi saya coba berusaha mencari jalan tengahnya agar distribusi diskursus ini bisa diterima oleh kawan-kawan semua. Baik, saya akan share screen karena cukup berat, saya pakai PDF aja ya. Oke Pak, nggak masalah. Baik, kawan-kawan semua sudah bisa lihat share screen saya? Sudah. Sudah ya, baik. Saya akan mulai. Sudah keluar ya. Baik, terima kasih. Pada pagi hari ini saya coba mengambil sebuah diskursus tentang tema sebagai pendekatan desain dalam arsitektur. Gambar pertama ini adalah sebuah film yang sangat terkenal, diangkat dari seorang novelis J.K. Rowling, seorang novelis wanita yang membuat cerita ini ketika dia duduk merenung dari sebuah kafe. Lalu film Harry Potter ini menjadi begitu fenomenal karena hanya dengan mengangkat tema tentang sekolah sulap, film ini menjadi semacam fenomena pada tahun-tahun sekitar 10 tahun yang lalu, menjadi sebuah fenomena film fiksi yang dianggap bisa menyemangati tentang sebuah cara pandang ilmu sulap dalam sebuah kehidupan. Jadi ada tema tentang sekolah sulap ya, jadi ada tentang sekolah sulap dengan temanya berbagai macam tentang pertarungan antar para pesulap dengan musuh-musuhnya. Lalu kalau kita lihat gambar kedua ini ya, semua tahu ini adalah film yang juga sangat terkenal, film Titanic. Jadi kalau ditanya apa tema film ini, maka kita semua sepakat bahwa film ini adalah tentang percintaan dan pengorbanan. Jadi ada tema percintaan dan pengorbanan. Kalau tadi Harry Potter berbicara tentang sebuah fiksi ya, dengan genre fiksi, sebuah film, dengan mengangkat temanya sebuah kejadian dari sebuah sekolah sulap, maka film Titanic ini berbeda. Dia dengan genre tentang romantisme, mengangkat tema tentang percintaan.
Ini adalah sebuah lukisan yang sangat terkenal dari Affandi, seorang legenda pelukis Indonesia. Lukisan ini kalau Anda lihat pelan-pelan, ini adalah tentang pertarungan antara dunia hitam dan dunia putih, di mana dunia putih itu diwakili oleh ayam jago berwarna putih, dengan yang hitam diwakili oleh ayam jago berwarna hitam. Jadi lukisan abstrak yang terkenal ini adalah tentang mengambil tema tentang pertarungan dua ekor ayam. Ya, jadi ini Affandi. Yang menarik adalah dua novel ini. Satu novel yang menurut saya karya Umberto Eco ini adalah seorang ahli semiotik terkenal. Dia membuat novel yang menurut saya sangat bagus sekali dengan judul The Name of the Rose. Jadi novel ini bercerita tentang misteri kematian di sebuah biara, karena ketika diselidiki ternyata di biara tersebut ada sebuah buku tentang pemikiran Aristoteles yang kedua, di mana buku itu oleh penjaganya diberikan racun. Jadi bila siapa yang memegang buku tersebut dan membaca, maka orang tersebut akan meninggal. Jadi cerita hipnosis kurang lebihnya adalah situ. Banyak sekali misteri-misteri tentang labirin dan lain-lain ada dalam buku ini. Ini sebuah novel yang menurut saya sangat bagus untuk dibaca. Jadi ada tentang tema misteri di dalamnya, misteri pembunuhan. Yang sebelah kanan sebuah film lagi tentang Perfume, The Story of a Murderer. Jadi ini cerita tentang minyak wangi. Minyak wangi apa? Jadi ada tokohnya, jadi dia membunuh wanita. Jadi wanita itu dibunuh, lalu dikuliti, lalu kulit itu dianggap sebagai memiliki kekuatan untuk menimbulkan wewangian, semacam zat-zat wangi, sampai pada pembunuhan ke-25-nya, di mana dia ketika dia ditangkap, lalu dia menyebarkan minyak wangi dari tubuh manusia tersebut sehingga orang-orang menurut kepada dia. Gitu. Ini film yang menurut saya sangat bagus tentang perfume, tentang minyak wangi. Tapi minyak wanginya dibuat oleh tubuh manusia. Ya, film ini Anda boleh tonton. Menurut saya banyak cerita ide-ide yang menurut saya ide-ide bagus tentang sebuah tema. Ya. Jadi The Name of the Rose kalau bicara tentang misteri, maka perfume ini adalah tentang tentang pembunuhan. Ya. Nah, kita juga bisa melihat sajak terkenal dari Haidar Anwar tentang aku. Jadi dalam sajak ini terlihat sekali misalnya kata-kata yang terkenal, biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang, luka dan bisa kubawa berlari hingga hilang pedih perih. Jadi terlihat sekali tema tentang bagaimana kita berjuang. Jadi tentang perjuangan. Jadi kalau kita bicara tema, ya, tema itu bisa di film, bisa di novel, bisa di puisi, bisa di lukisan. Jadi kalau berbicara tentang tema, itu bukanlah hal yang yang tidak lazim. Jadi tema itu menurut saya sangat lazim dipakai di mana-mana. Jadi tema bukanlah sesuatu yang asing. Tema banyak kita temui dalam dunia kesenian baik visual maupun audio. Apakah itu sebuah tema misteri, apakah itu sebuah tema cinta, apakah itu sebuah tema pertarungan, apakah itu tema tentang sebuah semangat. Jadi tema bukan sesuatu yang asing. Kita semua mengenal tema. Cuma pertanyaannya adalah bagaimana sebuah tema itu bekerja di dalam arsitektur. Jadi ini adalah question yang hari ini akan coba
saya berbagi karena begitu banyak ya kalau berbicara tentang arsitektur itu begitu banyak lah, begitu banyak dinamika. Kalau bicara desain itu banyak sekali lah cabang yang dibicarakan. Tapi hari ini kita akan bicara tentang tema. Jadi sebuah pertanyaan saya ajukan, apakah sebuah tema juga terjadi di dalam arsitektur? Ya, saya mulai dari tidak membahas apa itu tema, tapi saya coba mengajak kita semua berbagi dulu ya tentang arsitektur. Ini adalah kita tahu ini adalah sebuah karya yang sangat terkenal, karya Le Corbusier, karya Ronchem. Jadi karya ini begitu fenomenal sehingga karya ini dinobatkan sebagai sebuah karya terbaik waktu perubahan dari memasuki milenium. Ketika itu dia mengalahkan karya Frank Lloyd Wright yang fenomenal juga, Robbie House, dan karya ini dianggap sebagai sebuah karya terbaik milenium. Jadi karya ini yang menjadi menarik, kenapa karya ini baik? Jadi karya ini baik karena ada seorang penulis, dia bilang karya ini bagus bukan karena formnya, ya, tetapi karya ini itu kalau Anda masuk ke karya ini, jadi kita seperti merasakan berada dalam rahim seorang ibu. Jadi saking bagusnya ruang dalamnya, jadi kita bisa merasakan seperti kehangatan rahim seorang ibu. Ada seorang jurnalis ketika dia diminta menominatorkan karya, dia menominatorkan karya ini dengan proposisinya bahwa karya ini adalah sebuah karya yang keagungan ruangnya itu seperti kenyamanan rahim seorang ibu. Ya, itu salah satu yang pernah saya baca dan memang harus diakui. Bahkan ketika karya ini sekitar 10 tahun yang lalu, kalau kalian lihat di sisi kirinya itu kan ada kaca-kaca baterai. Waktu itu ada vandalis, kaca-kaca itu dipecahkan, dan yang menjadi sulit ketika mereka membalikan ulang, ternyata tidak memiliki arsip tentang drawing dari kaca baterai tersebut. Jadi mereka harus mentracing ulang dari berbagai kejadian. Bahkan ketika begitu agungnya karya ini, ketika Renzo Piano diberi kesempatan untuk mengembangkan bagian untuk tempat tinggal para suster, bahkan dia akhirnya membuat bangunan yang tidak merusak landscape sehingga bangunannya ditanam. Di depannya ada karya Renzo Piano di karya ini. Jadi kalau ada kesempatan pergi ke bangunan ini, kalian boleh mencoba. Ini sebuah karya yang menurut saya sangat bagus sekali. Yang menjadi menarik ketika karya ini disajikan, orang bertanya nih, sebenarnya temanya apa dari karya ini? Jadi kalau kalian lihat ini berbagai macam, ada yang bilang ini adalah tentang menceritakan tentang pertemuan dua buah tangan. Lalu ada yang bilang ini seperti sebuah kapal. Lalu ada yang bilang ini juga seperti sebuah bebek. Bahkan ada yang begitu gamblang bahwa ini adalah sebuah topi dari saya nggak tahu itu topinya mana, tapi ini menggambarkan sebuah topi dari sebuah suku, dari sebuah etnis. Bahkan ada yang menggambarkan ini yang lebih ekstrim, menaranya itu seakan-akan ada alien gitu. Jadi apakah tema itu diperlukan? Saya nggak terlalu yakin ketika Corbusier membuat bangunan ini. Corbusier memiliki tema khusus, tapi yang saya yakin bahwa Corbusier percaya bahwa apa yang dibuat bisa menghasilkan sesuatu yang baik buat arsitektur. Jadi yang 5 gambar hitam tersebut itu adalah interpretasi orang memetaforkan. Kalau bangunan ini bisa dimetaforkan seperti apa, jangan-jangan mereka berasumsi ide Corbusier lahir dari interpretasi tentang metafora itu.
Ini karya yang juga fenomenal, Sydney Opera House ya oleh John Hudson ya. Dia memenangi sayembara. Tiba-tiba karya ini menjadi fenomenal ketika modernisme yang bergerak dalam kubikel, dalam bentuk-bentuk universal, bentuk kotak. Tiba-tiba hari ini John Hudson mengeluarkan sebuah tema tentang geometri lingkaran. Jadi kalau kalian lihat kiri itu adalah the original drawingnya John Hudson, bagaimana dia menemukan skim-skim dari bangunannya dia. Jadi dia bermain dalam geometri. Itu ide pertamanya. Tapi ketika karya ini diinterpretasikan, dimetaforakan, jadi beberapa cukup menarik ya. Jadi mereka menggambarkan Sydney Opera House ini itu sebenarnya adalah gua jeruk ya. Idenya adalah dari gua jeruk yang dikupas. Lalu ada juga yang bilang bahwa ide ini adalah dari tumpukan kura-kura. Jadi tumpukan kura-kura. Yang sebelah kanan itu adalah geometri, itu the originalnya, drawingnya dari John Hudson yang dia bilang sebenarnya ini lahir dari rangkaian geometri dari bentuk-bentuk plastis lingkaran. Jadi dari sini kita bisa membayangkan bahwa sebuah karya itu punya hak untuk diinterpretasikan. Jadi ini cara orang menginterpretasikan. Nah, cara menginterpretasikan biasanya orang melakukan teknik metafor ya. Jadi seakan-akan metafor itu adalah sebuah tema. Juga karya yang sangat terkenal, sebuah airport karya Eero Saarinen. Ini karya terkenal. Ketika dia menjadikan ini, orang memetaforakan ini bahwa kemungkinan Eero Saarinen itu berbicara tentang karena ini bangunan airport, dia sedang membayangkan sebuah burung yang terbang sama seperti sebuah pesawat yang terbang di udara. Jadi ini kurang lebih jadi memetaforakan. Ini kalau tadi tentang burung, maka ada sebuah temple di India dinamakan Lotus Temple. Arsiteknya dianggap dia dengan sangat gamblang, dianggap ya. Tapi memang idenya adalah tentang bunga lotus, tentang sebuah kekuatan dari bunga lotus sebagai keagungan ketika dia tumbuh di rawa-rawa yang hitam, dia bermekaran bersinar sebagai sebuah bunga. Jadi dianggap bunga lotus ini bisa mewakili cara berpikir, penemuan form dari Lotus Temple ini. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan, memang kita bisa membayangkan ada kesamaan, ada cara bermetafora dari sebuah bunga lotus. Ya. Ini juga karya yang menarik karena ketika suatu kesempatan Peter Cook dan Colin Fournier diberi kesempatan untuk mendesain sebuah museum di sebuah lingkungan heritage. Lalu ketika karya ini dibangun, banyak orang menganggapnya bahwa karya ini adalah sebuah bentuk alien, jadi menghasilkan alien. Mereka bahkan memprediksikan bahwa alien itu menjadi ide, bentuk alien menjadi ide bagaimana Peter Cook mencoba membuat bersama Colin Fournier mencoba membuat kontras terhadap lingkungannya. Ternyata melalui perjalanan panjangnya ada yang berasumsi bahwa ide dari rambut seorang anak yang dikuncir inilah ide dari karya ini. Jadi saya tidak bercerita banyak tentang karya ini, tapi ini ada story behind di belakangnya. Jadi
sebuah karya itu kadang-kadang bisa dimetaforakan. Nah, dari 5 karya ini, ya, kita bisa membayangkan bahwa ada metafora. Jadi Profesor Gunawan bilang metafor adalah sesuatu yang mengingatkan kita akan sesuatu. Jadi ada mengimajinasikan sesuatu. Metafor yang tidak terlalu gampang penyampaiannya itulah yang mirip dengan tema. Mirip dengan tema. Nah, ini yang hari ini kita mau diskusikan, ya. Nah, banyak ya kawan-kawan teman-teman mahasiswa banyak yang misalnya bunga lotus jadi bangunan lotus, lalu burung terbang jadi airport. Ada yang merasakan bahwa itu metafornya terlalu naif atau terlalu langsung. Maka disinilah letaknya arsitek, bagaimana bila mau melakukan metafor sebagai sebuah tema, bagaimana dia bisa menegosiasikan ruang atau spasialitas yang memiliki nilai lebih, sehingga tidak terlihat terlalu gamblang. Ya. Kurang lebih sampai di sini, lalu kita masuk sebuah kutipan yang sangat terkenal. Ini adalah kutipan dari Pablo Picasso. Dia bilang begini, jika ada satu kebenaran, Anda tidak bisa melukis 100 kanvas dengan tema yang sama. Quote ini mengajarkan kita bahwa tema itu bertebaran di mana-mana, dan kita bisa menggunakan tema itu melalui imajinasi kita dan kreativitas kita. Maka quote ini menjadi sangat terkenal, dan biasanya quote ini dipegang oleh orang-orang kreatif yang mencoba menggunakan tema sebagai sebuah pendekatan. Jika hanya ada satu kebenaran, Anda tidak bisa melukis 100 kanvas dengan tema yang sama. Jadi quote dari Pablo Picasso, seorang pelukis terkenal. Lalu fundamentalnya adalah apa itu tema. Jadi tema itu dia berasal dari bahasa Greek, dari bahasa Yunani, Latinnya tema, lalu dalam bahasa Perancisnya adalah titenai, artinya to set atau men-set a place. Jadi tema itu adalah sebuah subjek dalam pembicaraan. Jadi ketika Anda mau menggunakan tema, kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan dosen, rekan-rekan arsitek, ketika mau menggunakan tema, selalu ingat, ketika Anda sudah menentukan tema, maka itulah subjek pembicaraan. Jadinya tema itu bisa dikatakan sesuatu tatakan nantinya. Sebuah batasan, sebuah framing untuk kita secara konsisten menghasilkan spasialitas di arsitektur. Saya bacakan, tema memiliki arti sebagai apa yang diletakkan. Jadi Anda meletakkan sesuatu, dinyatakan atau diposisikan oleh arsitek. Ya. Dengan kejelasan posisi demikian, sebuah tajuk dapat diusulkan. Jadi sebuah tajuk itu bisa diusulkan untuk didiskusi atau diwacanakan dalam suatu permasalahan. Jadi tema itu ada di mana-mana. Anda bisa menggunakan tema apapun untuk karya Anda. Tetapi ya ketika Anda memilih tema, biasanya orang akan bertanya, apakah tema ini memiliki konteks yang kuat dengan ide-ide proyek yang akan Anda kembangkan. Itu biasanya framework yang sangat natural ya. Ceritanya sangat sederhana. Jadi kalau sebuah tema secara filosofis sebagai tatakan ya, tema berakar satu kata dengan tesis. Jadi kalau Anda membuat tesis, sebenarnya Anda sedang membuat tatakan. Tatakan itulah batasan Anda untuk bergerak. Jadi semacam border of the idea, tema itu. Yang berarti sesuatu yang diletakkan atau dinyatakan. Jadi kalau mahasiswa membuat S1 membuat tesis, sebenarnya dia sedang membuat tatakan untuk membatasi sebuah permasalahan. Jadi itulah akar kata tema ya. Jadi tema itu adalah sebuah tatakan.
Nah, ketika Anda ada tema, maka hasil perancangan sebagai objek yang berdiri di atas tema. Jadi ketika Anda membuat tema, ya, nanti akan ada objek yang berdiri di atas tatakan itu. Tatakan itu kalau Anda lihat itu kan ada garis, sehingga bangunan itu yang objek yang Anda buat tidak boleh lari keluar dari garis tersebut. Maksudnya adalah begini, ketika Anda membuat tema itu harus secara konsisten. Ya, ingat sepanjang hidup kalau Anda memilih tema-tema itu harus secara konsisten bermain dalam setiap hasil rancangan Anda. Jadi sehingga kenapa dia disebut sebagai sebuah tatakan. Nah, di sini Anda sebagai perancang, ya, perancang sebagai yang memposisikan objek di atas tema. Tiada lain Anda yang memiliki, karena Anda memiliki ide besar atas tema itu, Andalah yang memposisikan bagaimana tema itu harus bermain, ya. Nah, ini menjadi sangat fundamental sekali, sehingga setiap perancang, misalnya mahasiswa Stupa 5, untuk tugas kali ini master plan-nya mengambil tema tentang disorder, gitu loh, sebuah disorder. Di grup yang lain mengambil tema tentang disorder juga. Nah, secara logika kalau sama-sama disorder hasilnya harusnya sama, tapi kenapa berbeda? Karena disinilah bagaimana Anda sebagai arsitek memposisikan objeknya terhadap tema. Ya, jadi dengan tema yang sama bisa menghasilkan objek yang berbeda. Jadi setelah Anda bikin, ya, nah orang lain, para dosen Anda, para pembimbing Anda akan memposisikan, melihat apakah tema yang Anda pilih itu konsisten atau enggak. Jadi orang lain yang melihat objek dan menginterpretasikan objek perancangan. Makanya terkadang-kadang, ya, jadi banyak sekali hampir setiap mahasiswa dalam karya-karyanya mengetengahkan sebuah tema. Tetapi Anda sering lihat komentarnya, mahasiswa si A atau si X ini temanya bagus, idenya bagus, cara melihatnya lihat, tapi dia tidak konsisten, tidak konsisten memainkan temanya, skenario temanya dalam karya-karyanya. Nah, tema itu penting, mau di Stupa 5, Stupa 7, Stupa 8, tema itu penting karena dengan adanya tema, posisi Anda menjadi jelas. Karena kenapa? Anda meletakkan tatakan yang sama dengan para mentor Anda. Jadi disitulah mentor Anda bergerak. Misalnya contoh, pada karya Stupa 8 kali ini, bangunan tentang dwelling masa depan ini, saya ingin mengambil sebuah pendekatan metafor dengan bunga lotus. Anda pelajarin tuh kenapa bunga lotus yang tumbuh di antara lelumpuran segala dan lain-lain. Nah, pada titik itulah, ya, ketika Anda mengetengahkan tema sebagai tatakan, maka para fasilitator akan bermain dalam tatakan yang sama. Nggak bisa tiba-tiba Anda mengetengahkan bunga lotus, tiba-tiba dipertanyakan kenapa Anda tidak bermain dalam bunga bangke misalnya. Jadi inilah posisi. Jadi tema sebagai sebuah pendekatan adalah membantu Anda membuat border, ya, ada line, garis yang sama-sama, ya, garis yang sama-sama yang harus disepakati. Itulah yang disebut tatakan, ya, tatakan. Sekarang masuk ke arsitekturnya bagaimana? Nah, tema. Dalam riset saya, ya, tema itu ada dua macam sebenarnya. Adalah tema yang teragah, yaitu sebuah tema yang mudah menyatakan diri, diterima pengamatan bila kita mampu meruangkannya. Jadi dia sangat teragah. Misalnya karya The Explained, ya, tentang teater on the Bay di Singapura, di mana idenya adalah sebuah kulit duren, lalu dengan kecanggihan parametrik dia membedah kulit duren ini. Tapi dalam imajinasi ini, ya, dalam gambar ini kita masih sepakat bahwa ada semacam wangi duren
ya, melalui kulit-kulit yang tajam tersebut yang menginterpretasikan tentang pemilihan ide tentang tema sebuah buah durian. Jadi teknik semacam ini adalah tema yang teraga. Ya, teraga itu lebih ke arah pada mengimajinasikan metafora dengan berbagai tekniknya. Kedua adalah misalnya pada kali Stupati 5 ini grup saya akan membuat sebuah tentang kota master plan dengan konsep kota Lego misalnya. Maka Lego dipilih sebagai sebuah pendekatan. Nah, BIG arsitek yang sangat terkenal itu pernah membuat sebuah rumah dengan meminjam Lego sebagai ide dia untuk menyusun office ini ya, rumah dan office ini melalui Lego. Nah, tema-tema semacam ini adalah tema yang teraga. Jadi meminjam objek, lalu melihat objek, lalu menginterpretasikan objeknya untuk menjadi arsitektur. Jadi ada raga yang terasa, jadi teraga ya, raga yang terasa. Tema teraga juga bisa seperti ini. Misalnya pada karya proyek di countryside saya yang saya pilih berdekatan dengan sebuah pantai, maka saya melihat relasi pantai dengan ombak. Maka pada proyek countryside di pesisir pantai, saya memilih ombak. Maka sang mahasiswa mulai menyatakan, ombak adalah suatu gerakan yang mampu menarik perhatian kita, kemudian dapat mengasosiasikan dengan gejala ombak. Perancang yang mengambil tema ombak perlu menghayati esensi ombak. Jadi ketika Anda memilih ombak, Anda mulai menghayati esensi ombak itu apa, sehingga mampu membedakannya dari gerakan yang bukan ombak, tetapi mirip dengan yang seperti sebuah gelombang. Ombak dan gelombang sama-sama mendorong alur turutan, tetapi ombak memiliki perbedaan amplitude yang lebih besar serta ketidakteraturan yang majemuk. Jadi Profesor Gunawan pernah bilang kalau Anda memilih sebuah ombak, maka Anda harus melihat bagaimana ombak bekerja. Setelah Anda mempelajari, ternyata ombak itu berbeda loh dengan gelombang. Kalau gelombang memiliki semacam segmen pattern yang terbaca, maka ombak dia lebih dinamis. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita meruangkan ombak sebagai sebuah tema. Dan di bawah ini adalah dua contoh karya, satu yang sebelah kiri mencoba menggunakan ombak, yang sebelah kanan juga menggunakan ombak, tetapi dua-duanya spasial visual dia berbeda, tapi kita masih merasakan bahwa di situ ada seperti alunan gelombang seperti sebuah ombak. Nah, tema-tema seperti ini adalah pendekatan yang teraga. Jadi pendekatan yang teraga. Jadi kita bisa melihat objek, kita menginterpretasikan, mengartikannya, lalu membayangkan spasialitasnya, maka tema itu bisa bekerja. Tinggal dilihat seberapa besar Anda konsisten dalam menggunakan tema ini. Pertanyaan berikutnya adalah kalau ada yang teraga, adakah tema yang tidak teraga? Tema tidak teraga didefinisikan sebagai sebuah tema yang lebih sulit bagi perancang untuk mengungkapkannya melalui penataan batas ruang. Misalnya, bagaimana membuat ruang yang memiliki rasa cinta? Bagaimana membuat ruang yang memiliki rasa perhatian? Dapatkah saya menciptakan ruang yang ketika orang masuk, dia merasa takut? Dapatkah kita membuat ruang yang dapat memberikan kasih di dalamnya? Dapatkah kita membuat ruang yang dapat memberikan rasa hormat terhadap sebuah kondisi? Bagaimana ruang itu memiliki hasrat? Dapatkah sebuah benci diruangkan? Jadi ini adalah tema-tema yang tidak teraga.
Uh, ini karya yang paling saya suka, karya Mayalin ya. Ini adalah menurut saya sebuah karya mahasiswa. Jadi dia masih di Yale, waktu itu baru umur 21 tahun kalau nggak salah. Dia memenangkan sebuah kompetisi tentang Vietnam Memorial Wall. Jadi ketika itu dia membuat sebuah tema, dia bilang kalau perang itu pedih, apakah pedih atau kesedihan itu dapat diruangkan? Dapatkah ruang itu membuat kita menjadi menangis? Lalu menurut saya dengan sangat elegannya, ya gambar yang sebelah kiri itu adalah sketsa asalnya, lalu dia bilang kalau ini adalah hamparan sebuah landscape yang hijau, maka hari ini saya mau membuat luka, lalu dia menarik luka tersebut. Karena luka inilah yang dia bilang yang menceritakan tentang sebuah kepedihan yang diakibatkan oleh perang. Lalu karya ini memenangkan dan Anda bisa lihat ya, dengan dia hanya menggoreskan luka, lalu luka tersebut jadi dinding, lalu dituliskanlah nama-nama para korban perang Vietnam Memorial Wall. Saya ada gambarnya, tapi saya nggak share di sini. Tapi ketika pembukaannya, semua orang meneteskan air mata. Jadi ketika ini di grand opening, karya menurut saya sangat fundamental ini, semua orang menangis, ya menangis. Pada saat itulah Mayalin dia bilang, saya percaya bahwa sebuah ruang itu bisa membuat orang menangis. Jadi yang dilakukan oleh Mayalin ini adalah tema yang tidak teraga. Jadi kalau tema tidak teraga ini adalah miliknya orang-orang yang senang dengan metode desain fenomenologi. Jadi orang-orang fenomenologi itu senang yang membuat ruang yang puitik. Ya. Kalau yang atas itu adalah orang-orang yang lebih senang taktis. Dia lebih begini, saya begini, strategi saya seperti ini. Jadi Anda udah mulai tahu nih kalau di arsitektur, sebelum Anda mulai menentukan tema, Anda harus mulai lihat, saya mau bermainnya di teraga atau yang tidak teraga. Nah, dari ketika Anda sudah mulai menentukan, silakan Anda berjalan di situ. Ya. Nah, itu theoretical background-nya. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana mengaplikasikan tema dalam arsitektur? Tema adalah sebuah tatakan, tapi sebenarnya di dalam tatakan itu dia sebenarnya punya metodenya. Menurut saya dia punya metodenya. Pada hari ini saya tidak bicara tentang metodenya karena metodenya itu sangat komprehensif dan banyak sekali. Tapi saya hanya memberikan gambaran bagaimana cara pendekatan mereka, ya, dalam mengkreasikan tema yang sudah dipilih oleh arsitek. Saya mulai ini, saya suka karya ini. Menurut saya ini sebuah karya yang sangat fenomenal. Karya dari Thomas Heatherwick tahun 10 tahun yang lalu, ketika dia diberi kesempatan membuat UK Pavilion di Shanghai, China. Lalu dia bilang, Thomas Heatherwick, hari ini katanya, ini adalah sebuah kesempatan saya. Ini pavilion yang sangat terkenalnya ya. Saya mau membuat sesuatu yang dunia bisa melihat. Jadi Thomas Heatherwick pernah bilang, I want to make something that the whole world can see my project. Jadi bisa melihat ini. Lagi ada visi tertentu. Lalu dengan cantiknya dia memilih sebuah tema yang dinamakan The Seed Cathedral, tentang bibit-bibit kehidupan. Jadi katedral itu lebih ke arah keagungan. Jadi dia memilih tentang bibit-bibit kehidupan yang bisa menjadi contoh untuk dunia ini hidup di kemudian hari. Jadi ini karya Thomas Heatherwick yang menjadi sangat fenomenal sekali. Tetapi behind the scene ketika Thomas Heatherwick sudah menentukan temanya, lalu dia mulai melakukan pendekatan. Jadi
arsitek itu menurut saya menjadi menarik itu ketika dia dengan sangat cantik bisa memproduce sebuah architectural form and space dalam sebuah tempat, tapi bagaimana dia berproses menemukan form and space pada sebuah tempat itu. Menurut saya itulah cerita yang bisa membangun imajinasi dan kreativitas kita dalam berarsitektur. Menurut saya idenya sangat sederhana. Jadi Thomas Heatherwick bilang, dia bilang, sebuah gambar kiri adalah sebuah kegiatan dan jutaan orang berkumpul untuk memadati kegiatan tersebut, maka dia bilang, kita bisa mengimajinasikan dari foto ini menjadi sesuatu yang lain. Itu konsep dasar cara berpikirnya itu. Bagaimana dia mendekati metafora sebuah event. Ini jadi metafora sebuah event menjadi sebuah pendekatan form. Jadi kalau Anda lihat gambar yang sebelah kiri ya dan sebelah kanan, itu adalah imajinasi. Ini pada arsitek-arsitek tertentu cara berpikir metaforanya berbeda. Lalu dia bilang, kalau saya udah punya ide seperti ini, bagaimana ini diaplikasikan? Lalu dia bilang, hari ini kita punya teknik. Jadi ada batang-batang pipa elastis yang bisa kita mainkan, di mana ujungnya bisa kita buat berwarna. Sehingga kalau kalian lihat, ini adalah ide-ide awalnya. Ya. Yang menarik, seorang arsitek ketika dia sudah menemukan cara berpikir, lalu dia melakukan studi. Disinilah menurut saya cara berpikir arsitek. Jadi bagaimana seorang arsitek meriset berbagai macam kemungkinan. Jadi oke, kalau saya udah punya ide ini, lalu bagaimana ini saya buat sectionnya. Berapa kemungkinan yang bisa saya temukan dalam pendekatan desain saya. Jadi menurut saya diagram ini sangat menarik dan jarang dibahas ya. Tapi inilah cara orang mendekatkan sebuah tema atau idenya. Tema tentang bibit kehidupannya di mana, itu nanti saya akan ceritakan. Lalu yang menarik adalah ini, menurut saya ini sebuah diagram yang menurut saya Anda di Untar harus familiar. Jadi ketika jadi Anda lihat ya di atas gambar block plan-nya, lalu bagaimana tema itu ditemukan. Jadi inilah arsitek, dia bilang begini, kalau bangunan yang besar itu adalah tempat tumbuhnya bibit-bibit kehidupan, dia bilang, maka hari ini saya mau membuat sebuah bibit ini dibungkus dalam sebuah paper. Jadi cara bekerja tentang fold di dalamnya. Lalu dia melakukan fold, lalu jadilah kertas ini sebagai landscape untuk bangunan ini tumbuh. Ini untuk menunjukkan bahwa dia bilang landscape ini adalah tanah dan bangunan ini menunjukkan sebuah kehidupan. Jadi secara filosofis Thomas Heatherwick coba menerjemahkan ide-ide besar. Lalu yang menarik adalah gini, arsitek itu menurut saya selalu menarik cara kerjanya. Jadi kadang-kadang ide, kadang-kadang harus buat section, harus buat potongan, lalu bagaimana menginterpretasikan. Gambar-gambar ini adalah sketsa asli dari Thomas Heatherwick ya. Anda bisa lihat bagaimana dia mengimajinasikan. Jadi ada permainan landscape, tiba-tiba pavilionnya harus berdiri di antara landscape. Nah ini cerita dari Thomas Heatherwick. Nah bangunannya lahirnya seperti ini. Ini adalah yang diimajinasikan ide dari kumpulan orang-orang yang terlihat dari atas yang begitu banyak. Lalu bangunan ini coba saya imajinasikan seperti yang di bawah ini, ya. Dia bilang, lalu dia buat sectionnya, lalu yang di bawah ini adalah landscape-nya. Dari begitu banyak tentang The Seeds Cathedral, tentang bibit kehidupan yang agung, ya. Lalu dia bilang hari ini Thomas Heatherwick ya mencoba mengumpulkan 25% tentang bibit-bibit buah-buahan, ya, umbi-umbian, kacang-kacangan untuk saya tampilkan dalam interior bangunannya. Sehingga kalau kalian lihat gambar kirinya,
yang itu adalah isinya adalah bibit-bibit original. Yang dia bilang setelah pameran ini, bibit-bibit ini akan disebarkan di Inggris dan China. Jadi bibit-bibit ini hidup, dipelihara melalui teknologi, lalu ditampilkan. Ini menjadi menarik ya. Jadi kumpulan ini adalah interiornya. Jadi berbagai macam seluruh dunia ditanamkan di dalam situ. Di dalam box-box yang sudah dia siapkan dengan elastis ke surface depannya. Nah, ini adalah studinya, jadi menarik. Jadi Heatherwich melalui tim kerjanya mengumpulkan berbagai macam bibit yang akan dia tanam dalam interior bangunan. Ya. Jadi ini adalah ide besar yang menurut saya sampai pada studi tentang bagaimana serangga itu bisa nggak semut dengan madu di dalamnya menjadi sebuah sumber ekologi baru. Jadi disinilah menariknya karya besar. Menurut saya karya ini menjadi sangat menarik. Dari luar idenya sangat menarik, ya, bentuknya menjadi sangat spekulatif, tapi di dalamnya dia bercerita tentang bagaimana bibit-bibit hidup, lalu bagaimana bangunan ini bisa memancarkan bibit-bibit tersebut ke seluruh ruang-ruang dunia. Jadi ada cara berpikir filosofis yang menurut saya sangat baik sekali dari karya Thomas Heatherwich ini. Jadi in the next level, tema menjadi menarik kalau arsiteknya bisa membuat sebuah skenario. Baik kalau yang dilakukan Thomas Heatherwich ini menurut saya lebih kepada teraga, tapi pintarnya dia bisa mengemas tema tersebut dalam sebuah visi yang menurut saya sangat luar biasa. Ya, Thomas Heatherwich sangat luar biasa. Ada visi tentang menjaga bumi. Nah, disinilah menurut saya untuk menjadi arsitek, banyak arsitek baik menurut saya, tapi hasil yang baik tersebut tidak memiliki skenario yang menarik. Jadi karena itulah menurut saya kalau Anda di sinilah Anda diuntar belajar, di samping Anda bisa membuat form-form dan space yang baik, tapi Anda juga mampu membuat skenario arsitektural yang menarik. Jadi inilah karya yang menurut saya level menggunakan temanya sudah berbeda. Ya, dia tidak direct, dia tidak teraga, tapi dia tema yang memiliki sebuah visi untuk menjaga bumi. Ya, jadi the seeds of cathedral, seeds cathedral. Yang kedua, saya coba ambil tema ini karena yang countryside dan yang stupa 8 tentang dwelling, bahkan stupa 5 akan bermain dalam beberapa dari mereka akan bermain dalam proyek-proyek yang memiliki skala yang lumayan besar. Ini proyek MVRDV sangat terkenal, ya. Kali ini dia memenangkan proyek barunya tentang reimagine Seal Waterfront. Jadi sebuah proyek waterfront. Jadi apa tema yang dia angkat? Yang dia angkat temanya kali ini adalah tentang interwoven park. Jadi bagaimana ide-ide tentang jalinan itu terjadi dalam sebuah park. Jadi ketika dia melakukan statement, jadi kalau yang tadi ada teraga, tidak teraga, lalu ada yang teraga memiliki filosofi, maka tema ini dipilih interwoven park. Interwoven park itu antara teraga dan tidak teraga tidak jelas, tapi ketika kata interwoven tentang jalinan ini kita angkat, maka kita bisa menginterpretasikan bahwa MVRDV bukan bicara tentang tema, tapi dia berbicara tentang strategi desain, ya, tentang strategi desain bagaimana membuat sebuah park yang memiliki jalinan. Jadi tema itu menjadi menarik karena di dalamnya memiliki berbagai imajinasi, memiliki taktik dan strategi. Nah, disitulah menurut saya leveling kita sebagai arsitek bisa dilihat dari situ. Nah, yang menarik dari Winnie Mas dan kawan-kawan di MVRDV adalah dia bilang hari ini saya
melalui interwoven park saya mau membuat 3 jalinan. Lalu dia bilang ada 3 jalinan yang saya mau bangun. Jalinan tentang nature, tentang akses, dan tentang program. Dia bilang, kalau saya punya 3 benda ini, dia bilang ada nature, ada akses, dan ada program, bagaimana mereka membentuk jalinan dan membangun sebuah spasialitas pada daerah waterfront. Jadi idenya adalah seperti itu. Jadi Anda lihat bagaimana tema itu berjalan, maka tema itu menarik karena tema itu menurut saya memberikan semacam tatakan atau batasan untuk kita bermain. Karena pada hari ini MVRDV sepakat, dia bilang bahwa dengan 3 strategi desain ini tentang bagaimana saya melakukan jalinan antara nature, akses, dan program, arsitektur itu bisa dibangun. Ya. Nah, ini hasilnya, ya. Tentunya karena ini sebuah kompetisi, ya, maka biasanya kompetisi dibangun atas imajinasi keruangan yang orang bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Konsistensi antara strategi dan aplikasi itu harus terserap. Jadi ketika ada tema dia bergerak sebagai sebuah strategi, maka strategi itu harus bekerja. Ya. Nah, ini gambarannya, ya. Menurut saya ini sangat cantik sekali. Dia menyelesaikan park di luarnya yang sudah ada dengan melakukan jalinan antara nature, akses, dan program. Menurut saya ini jadi sangat menarik sekali. Nah, bagaimana? Dia kata Winnie Minas, itu kan sebuah konsep, dia bilang. Bagaimana ini bekerja dalam nilai spasialitasnya. Lalu disinilah menurut saya bagaimana cara melakukan sintesis. Sintesis itu kan mengumpulkan, ya, mengumpulkan. Lalu setelah itu dikumpulkan, jadilah itu sebuah interwoven, sebuah jalinan. Jadi hari ini dia bilang saya mau mengumpulkan tentang naturalization concept, lalu dia buat tuh macam-macam. Ya, ini adalah diagram yang bagaimana ide-ide besar itu bisa tertransfer. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana ide tentang jalinan itu dipecah-pecah menjadi semacam titik-titik ide spasialitas yang nantinya harus digabungkan menjadi sebuah jalinan. Nah, ya, cara kerjanya adalah seperti ini, ya. Jadi dia buka, ya. Bagi kawan-kawan yang di Stupa 8 mungkin sebagian sudah sangat familiar dengan taktik ini, tapi bagi teman-teman yang di Stupa 5 tentunya mereka harus belajar lebih banyak, ya. Diagram ini, bila Anda bisa membuat diagram ini, biasanya cataloging seperti ini sangat disukai orang-orang karena dianggap bisa membayangkan spasialitas dengan cara yang berbeda. Ya, sangat panjang, ya. Anda lihat di gambar 3 di atas itu ada bagaimana dia membuat sebuah part atau akses dalam sebuah hati. Ya. Ini adalah tentang programnya bekerja bagaimana dalam lintasan. Jadi ide-ide seperti ini ketika Winnie Mas menggunakan interwoven atau jalinan sebagai tema besarnya, maka dia harus membuat bedahan-bedahan ide-ide besar ini. Yang program, Anda lihat yang dari atas ke bawah 3, lalu ada tulisan SEO. Lalu dia ada ide-ide imajinatif tulisan SEO. Nah, ini bagaimana dia bekerja, ya, ide-ide besar di atas. Nah, ini dia aplikasikan yang tadi yang SEO itu. Ini adalah arsitek yang menurut saya MVRDV kita tahu semua, karya-karya terbarunya juga menurut saya sangat bagus sekali, ya. Untuk bisa mentransformasi tentang tema desain strategi, menurut saya itu adalah soal jam terbang. Semakin Anda memiliki jam terbang yang baik, maka semakin pandailah Anda membuat skenario. Jadi kalau kalian lihat dari atas, ya, pelan-pelan dari atas ini, ya,
ya dari desain strategi, ya dia memilih lalu dia melakukan, maka kita sepakat semua, ya terutama 3 diagram ini yang menurut saya sangat menarik, maka kita sepakat semua bahwa yang dilakukan oleh MVRDV ini sangat konsisten di dalam desainnya. Yang dilakukan Thomas Heatherwick yang tadi tentang The Seeds Cathedral dengan The Interwoven Path ini memiliki cara atau strategi desain yang berbeda. Dengan semangat tema yang berbeda, dengan cara menyampaikan ruang yang berbeda, tetapi yang paling penting dalam pembelajaran dari karya-karya yang sudah dibuat oleh para arsitek, bagaimana arsitek itu konsisten. Ketika dia sudah menentukan tatakan, maka dengan tatakan inilah saya konsisten memainkan arsitektur saya di dalamnya. Jadi ada pembelajaran. Kalau tadi agak susah dalam arti ada landasan filosofi, ada desain strategi, maka yang ketiga ini kita akan lebih gamblang mengimajinasikan. Ini adalah sebuah karya Moses Safdie di Art Museum, di samping karya terkenalnya di Marina Bay, ya, yang di belakang itu yang ada semacam Stonehenge. Jadi zaman dulu itu seperti sebuah batu, zaman dulu Stonehenge tiba-tiba di sana berdiri. Tapi Moses Safdie membuat sebuah karya di The Art Science Museum, ya. Nah, yang menarik adalah ini. Jadi ada orang yang coba mengimajinasikan karya ini sebagai dua, ya. Ada yang mengimajinasikan sebagai sebuah bunga, tapi ada yang menyatakan bahwa ini adalah tentang pendekatan teraga dari The Welcoming Hand of Singapore. Jadi semacam tangan, jadi ada tangan seperti ini, ya tangan, ya welcome to Singapore katanya. Nah, ini bagaimana tentang tema metafora itu diimajinasikan. Yang menarik adalah ketika kita memilih sebuah tema, ya, jadi kalian bisa lihat, dia mau pakai tangan silakan, mau pakai bunga lotus yang dia pilih itu silakan. Tapi kalau kita melihat karya ini, kita sepakat bahwa bukan cuma hanya sekedar pendekatan yang dipilih oleh Moses Safdie, tapi bagaimana dia membuat arsitektur itu menjadi menarik. Menurut saya itu penting. Anda boleh punya tema bagus, tapi kalau kemampuan Anda membangun form dan space-nya tidak bagus, menurut saya tidak bagus juga, gitu loh. Ya. Jadi kalau di istilah saya tema is tema, gitu loh. Jadi tema adalah tema, gitu loh. Tapi bagaimana dia membangunnya, gitu. Karena banyak juga karya-karya bagus, ya, yang lahir karena intuisi yang bagus, ya. Banyak juga karya arsitektur yang buruk dibangun karena intuisi yang buruk. Jadi kalau tema itu menurut saya adalah kemampuan Anda sebagai arsitek bagaimana mengolah dia secara spasialitas, ya. Ya, ini ya Anda bisa lihat, ya, kalau kita menganggap dia sebagai bunga lotus, mau sebagai welcoming hand, ya, silakan aja. Tapi menurut saya Moses Safdie dengan sangat-sangatnya sudah bisa mempresentasikan sebuah objek yang ikonik. Menurut saya disitulah, menurut saya arsitek itu bagaimana dia bekerja. Ini proyek, salah satu proyek yang menurut saya paling menarik proyek ini. Proyeknya sederhana, ya. Dia bilang 10 kalori Carl Tower. Jadi tentang pada hari kesempatan ini dia bilang saya mau membuat sebuah tower yang dimana orang bisa berolahraga di towernya dari Super Machine Studio di Thailand. Nah, idenya menurut saya sangat brilian. Pada hari ini dia bilang saya mau melakukan sebuah form dengan sistem labirin, dia bilang. Maka dia buat tangga-tangga tower ini. Dia bilang kalau orang sudah berjalan mengikuti tangga ini di tower ini dengan sistem labirin, maka 10 kalori sudah dia jalankan, ya, and kalori, ya. Jadi
10 kalori. Tapi yang menarik dari sini, jadi ini di bawah ini adalah analisis saya. Labirinnya oke menurut saya sebagai sebuah ide besar proyek ini, tapi menurut saya adalah ini nih. Jadi kalau kalian senang matematika, ya, Escher itu seorang matematikawan yang sebelah kiri pernah mengajukan sebuah konsep relativity tentang tangga. Menurut saya di samping labirin, saya sangat percaya Supermachine Studio memilih pendekatan ini sebagai ide dia berarsitektur. Ya. Nah, kalau Anda lihat karya ini, maka Anda bisa merasakan bagaimana seorang arsitek itu layer by layer, ya, membangun tatakannya itu dengan sangat baik, ya. Dan disitulah menurut saya konsistensi kita sebagai arsitek itu terlihatnya di situ, ya. Banyak tentu kawan-kawan dosen juga sudah banyak menemui mahasiswa. Biasa mahasiswa itu memiliki ide-ide yang menarik, tapi kendala yang terbesarnya adalah kemampuan mereka untuk mengeksekusi ide dengan membuat tema sebagai tatakan untuk menjadi arsitektur. Di situ mereka punya kendala, menurut saya. Nah, di situ kendalanya kebanyakan adalah, menurut pengamatan saya, kendala terbesar dari Anda semua adalah Anda banyak maunya. Biasanya di situ. Saya mau ini, akhirnya tema utamanya lari dari pengalaman saya. Ya, ini adalah contoh-contoh yang baik, ya. Anda bisa lihat, ya. Menurut saya sederhana, karya ini menang award, ya. Sederhana, menurut saya kuat di ide dan konsisten dalam menerapkan temanya, ya, karya ini. Ini karya yang BIG. Saya selalu mengikuti karya-karya BIG karena menurut saya banyak ide-ide besar di dalamnya. Menurut saya banyak sekali ide-ide besar di dalamnya, ya. Nah, ini karya tentang sebuah di Copenhagen Zoo, tapi dia untuk panda, ya. Lalu yang menarik dari dia adalah ini. Menurut saya diagram ini sangat menarik. Ketika dia memilih yin dan yang sebagai ide, yin dan yang itu tidak lahir begitu saja buat BIG, ya, dia bilang. Yin dan yang sudah dipakai di BMW-nya Norman Foster. Tetapi yang menarik dari yang dilakukan oleh BIG adalah menurut saya bagaimana gambar panda yang hitam putih itu tuh yang sebelah kiri, yang dia transfer menjadi konsep yin dan yang. Menurut saya arsitek model gini adalah arsitek yang menurut saya sangat kreatif sekali. Ketika dia sudah menemukan ide besar dalam konteks yang tentang panda, lalu dia terjemahkan dalam cara berpikir yin dan yang, maka dia bisa mentransformasikan arsitektural form and space dalam sebuah place. Gitu. Ini menarik, diagram ini menurut saya menarik. Nah, ini adalah diagram analisis. Selalu saja gitu ya, yang namanya ketika udah ada tema, udah ada strategi, udah ada apapun, dia tidak berdiri tunggal, ya. Dia tidak berdiri tunggal, dia harus bisa dipakai sebagai sebuah alat untuk menganalisis, ya. Di sini menurut saya prosedur analisis yang menurut saya sangat cantik sekali, yang dilakukan step by step, ya, dari tanda tanya bergerak terus sampai dia menciptakan ruang di dalamnya. Anda bisa lihat ini langsung di websitenya BIG. Nah, di sini Anda bisa belajar sesuatu yang lain. Jadi ketika ini sudah ada, bagaimana ini bekerja di dalam sebuah site. Cukup menarik, ya, secara konsisten, ya. Bentuk RAM dan lain-lainnya diinterpretasikan melalui ide-ide tentang keseimbangan dari yin dan yang. Karya ini sudah dibangun nih. Ya. Ini adalah ini kalau nggak salah Mir yang bikin, karena kualitasnya saya turunkan.
perspektifnya. Nah ini penting ya buat kawan-kawan di Stupa 567 ya, ketika udah ada ide besar bagaimana membayangkan 3 dimensinya itu bekerja atau enggak ya. Jadi ini karya yang menurut saya cukup menarik ya. Ini adalah karya terakhir. Kalau tadi sangat teragah, sangat memiliki desain strategi, maka ini adalah karya besar dari Louis Kahn. Louis Kahn itu sangat terkenal ya, dan saya sangat suka karyanya. Dia bilang pada kali ini saya mau mengambil sebuah tema tentang silent and light. Dia bilang tentang sebuah ketenangan dan cahaya. Ya, jadi itu yang dilakukan oleh Louis Kahn. Jadi kalau kita lihat karya Louis Kahn itu ya kalau saya mau membuat sesuatu yang tenang, ya saya harus mampu membuat tenang. Tenang itu adalah sebuah dimensi spasialitas yang memberikan kesejukan, keheningan, dan lain-lain. Orang-orang fenomenologi biasa membuatnya seperti itu ya. Biasanya kalau orang-orang memilih tema yang tidak teraga ini, dia akan membangun sebuah konsep spasialitas. Jadi poetic of space-nya sangat kuat. Jadi kalau Anda merasa bahwa enggak loh, saya tuh kuat dalam membangun poetic of space. Jadi ruang yang betul-betul bisa hening, bisa membuat gelap, bisa membuat sedih, maka Anda adalah seorang fenomenolog. Ya, jadi pengikut aliran fenomenologi. Nah, ini karya yang sangat tenang. Tapi yang menarik adalah ini. Kalau tadi tenang, katakan bagaimana light-nya. Tenang itu coba ditransformasikan melalui side plan-nya, ya, menghasilkan sesuatu yang tenang. Di dalamnya bagaimana light-nya. Ini adalah studi dari Kahn, ya. Kahn ketika dia membuat ini, dia melakukan studi tentang light. Jadi dia membuat potongan-potongannya. Dan yang menarik ya, saya pernah membaca Charles Moore itu seorang pendidik terkenal dari Amerika. Dia bilang kalau semua muridnya itu jadi harus ke museum ini dan tunggu di ruangan ini dan menceritakan bagaimana kehebatan cahaya dalam ruangan ini. Yang menarik ya, yang saya baca yang menarik, jadi karena ini daerahnya banyak awan bergerak dan guntur, jadi Charles Moore paling senang. Jadi mahasiswa di sini disuruh menunggu sampai ada guntur, ada geledek dan awan bergerak. Dan yang menarik menurut yang saya baca, jadi ketika awan bergerak, ini plafonnya juga seakan-akan ada awan bergerak. Disitulah nilai ruang itu menjadi berbeda karena ada nilai keruangan di luar yang diwakili oleh awan yang bergerak, sehingga membuat ruang di dalam plafonnya juga cahayanya berpenjar, jadi bergerak. Ada gelap, ada terang, ada gelap, ada terang. Jadi karya ini adalah karya yang sangat terkenal, fenomenal, karena Kahn dianggap berhasil membuat sebuah pembelajaran tentang bagaimana membuat sebuah ruang yang tenang dan bagaimana memanfaatkan cahaya untuk membangun spasialitas. Jadi itulah menurut saya begini. Untuk bisa menjadi seorang arsitek yang baik, ketika dia menggunakan tema, menurut saya kunci terbesarnya adalah dia harus mampu membayangkan tema itu menjadi nilai keruangan. Itu kuncinya menurut saya. Tentunya dia juga harus pandai memiliki strategi-strategi yang khusus, tapi itu menjadi bagian penting. Ini karya yang terakhir. Tapi yang menarik ya, kawan-kawan dosen, teman-teman semua, tanpa terasa nih ya, saya berbicara kurang lebih hampir 1 jam 15 menit. Tapi ini loh, saya bilang, jadi tanpa terasa kita semua sudah belajar 16 buah karya.
Jadi mulai dari Ron Chen, Sydney Opera House, terus tuh. Dan tanpa terasa kita semua di sini duduk dalam 1 jam 15 menit itu kita sudah membahas setidak-tidaknya sudah mulai mengenal lah 16 karya yang menggunakan tema. Jadi menurut saya senang juga bisa berbagi ya 16 karya ini. Tentunya di luar ini masih banyak sekali ya karya-karya bagus ya, tapi tentunya saya harus memilih buat kawan-kawan semua mana yang cocok, mana yang tidak, sehingga bisa membaca distribusi diskursus pengetahuan arsitektur hari ini dapat diterima dengan baik. Saya pikir selesai kuliah saya, jadi saya serahkan kepada Pak Rudi atau Pak Hima sebagai moderator. Saya terima kasih pada pagi yang cerah ini saya sudah dapat bisa berbagi pengetahuan arsitektur kepada teman-teman semua.